Baik, ini akan kita lanjutkan di perancangan bangunan bawah jembatan, yaitu terkait sesi kedua ini terkait dengan pondasinya. Jadi bangunan bawah jembatan kan tadi saya sampaikan semua bangunan yang ada di bawah perletakan dari jembatan. Nah, di sana ada kepala jembatan, ada pilar jembatan, dan di bawahnya tentu saja nantinya masing-masing itu ditopang yang namanya oleh pondasi. Nah, di sesi ini kita akan lihat kira-kira dalam perancangan pondasi itu kira-kira kriteria desainnya apa saja, kemudian langkah-langkahnya seperti apa. Ini akan kita detailkan di sini. Oke, kita lanjutkan. Oke, sebagai pendahuluan, sebagai dasar perencanaan, jadi fungsi pondasi, teman-teman mungkin sudah paham juga, dia sebagai pendukung dari bangunan bawah jembatan. Artinya bangunan bawah tadi adalah menerima beban dari bangunan atas dan juga beban-beban lain yang ada di sekelilingnya, nantinya ditransferkan ke pondasi dan harus didukung oleh pondasi yang nantinya pondasi ini ditransferkan ke tanah yang ada di sekelilingnya atau tanah dasar gitu ya. Oke. Nah, kriteria perencanaan dari pondasi yang pertama tentu saja harus memiliki dimensi yang ekonomis. Ini harus diperhatikan teman-teman, harus ekonomis dulu. Kemudian terletak pada posisi yang aman, terhindar dari kerusakan akibat sama ini pengaruhnya karena di sungai ya, scoring, kemudian penurunan tanah, longsoran. Nah, longsoran ini nanti memang ada longsoran lokal dan global gitu. Artinya kalau longsoran global ya longsoran yang dia menyebabkan seluruh pondasi ini terbawa, seperti itu ya. Kemudian akibat gempa dan juga bahaya likuifaksi. Nah, itu teman-teman. Ini harus diperhatikan. Nah, ini bahaya likuifaksi ini dulu pernah saya tayangkan sepertinya ke teman-teman video terkait percobaan likuifaksi itu ya, yang pakai pasir digoyang-goyang kemudian rumah di atasnya bisa ikut tenggelam. Nah, ini kalau dalam perencanaan pondasi maupun bangunan bawah ini tetap harus diperhatikan nih. Utamanya di daerah-daerah yang rawan gempa dan tanahnya berupa tanah kepasiran. Seperti kemarin kasusnya di Palu ya. Gempa Palu itu kan salah satunya yang menyebabkan kerugian besar adalah akibat likuifaksi. Nah, itu harus diperhatikan. Kemudian kuat menahan beban dari berat struktur atas, baik itu berat matinya, beban hidupnya, kemudian beban lingkungan, ada beban angin, beban gempa, dan juga beban-beban yang lain. Kemudian kuat menahan tekanan ke atas atau uplift, kemudian tekanan air mengalir, kemudian tumbukan benda hanyutan, ada tumbukan kapal, dan juga tumbukan kendaraan. Nah, ini selain tadi aspek ekonomis, aman, dan juga dia harus kuat. Kuat, kalau kuat ini hubungannya nanti terkait dengan beban-beban yang harus dia terima. Ini ya, sama ini juga nantinya dari pilar dan abatmen yang ditabrak oleh kapal misalkan atau ditabrak benda hanyutan. Itu nanti tetap harus diakomodir salah satunya adalah oleh pondasi. Jadi pondasi ikut mendukung dari beban-beban tersebut. Oke, saya lanjutkan. Nah, untuk pemilihan tipe pondasi, ini mungkin pernah kita pelajari ya terkait dengan pemilihan tipe pondasi di mata kuliah pondasi. Yang intinya adalah yang pertama kita berdasarkan keadaan tanah pada rencana pondasi. Nah, keadaan tanah ini nanti kita bisa tahu nih teman-teman dari penyelidikan tanah atau survei geoteknik kira-kira tanahnya seperti apa, gitu ya. Nanti ini yang mempengaruhi dari pemilihan pondasi kita. Kemudian batasan-batasan akibat konstruksi yang ada di atasnya atau superstructure-nya. Jadi maksudnya tipe bangunan di atasnya ini seperti apa. Ini nanti yang pengaruh juga ke kita. Bentangannya berapa, kemudian lebarnya berapa, terkait juga nanti pasti pembebanan di atasnya. Nah, kalau untuk beban-beban yang berat ya tentu saja kita tidak bisa menggunakan pondasi yang dangkal. Kalau dia keadaan tanahnya memang tidak cukup kuat, harus ditambahkan dengan pondasi dalam. Seperti itu ya. Kemudian batasan-batasan kondisi lingkungan. Ini juga nantinya harus dilihat. Di sana ada, kalau di jembatan ya, ada pengaruh sungai tadi, aliran air. Di sana apakah terjadi scoring, ada longsoran, itu kan pengaruh lingkungan dari sekitar
di mana pondasi akan ditempatkan. Nah, kalau di gedung itu biasanya kondisi lingkungan ini terkait dengan kondisi yang ada di lingkungan sekitar bangunan gedung itu. Apakah di sana sudah ada bangunan existing sehingga kita disarankan tidak menggunakan pondasi yang jenisnya tiang pancang karena bisa merusak bangunan di sebelahnya. Ya, misalkan disarankan dengan pondasi bor seperti itu. Itu kalau kondisi yang di gedung. Kalau di jembatan, kondisi lingkungan di sini adalah terkait dengan yang nantinya ada longsoran, ada pengaruh air dari sungai, gerusan dari air sungai gitu ya. Itu harus diperhatikan dalam milih tipe pondasi. Kemudian waktu dan biaya pekerjaan. Nah, ini juga harus diperhatikan hubungannya nanti tentu saja ini dengan efisiensi. Jangan sampai kita memilih tipe pondasi yang dia tidak cocok karena kondisi lingkungan. Misalkan di pilar di tengah sungai yang dimana kita sulit mengeringkan sungainya itu, kita milihnya dengan pondasi sumuran misalkan. Nah, itu nanti kondisinya jauh akan lebih mahal karena waktu dan biaya pengerjaan untuk mengeringkan sungainya dan sistem metode pekerjaannya akan jauh lebih mahal. Mungkin bisa dilakukan dengan alternatif yang lain, misalkan dengan pancang baja misalkan. Nah, seperti itu bisa dilakukan pemancangan dari atas ponton. Nah, itu jauh lebih murah misalkan dibandingkan kita harus membuat turap untuk mengeringkan air di tengah-tengah dari posisi sungai. Seperti itu ya. Nah, jenis-jenis pondasi bisa kita lihat di sini. Yang pertama ada pondasi dangkal. Nah, ini teman-teman sudah belajar di teknik pondasi dan juga ada pondasi dalam. Nah, ini ketentuannya memang perbandingan antara kedalaman pondasi atau DF dibagi lebar pondasinya untuk dangkal ini kurang dari atau sama dengan 1. Kalau dalam ini lebih besar atau sama dengan 4, gitu ya. Meskipun di sini ada yang namanya pondasi sumuran dangkal, ini kondisinya dia memang di antara 1 sampai 4. Nah, ini kita bisa kategorikan atau masukkan sebagai pondasi dangkal. Nah, pondasi dangkal ini umumnya tipenya adalah pondasi langsung. Nah, ini yang kriterianya dia kedalaman dibagi lebarnya kurang dari 1. Atau tadi saya sebutkan sumuran dangkal. Gitu ya. Nah, di dalam klasifikasi yang kedua yaitu pondasi dalam, ini di sana ada yang pertama tipenya sumuran dalam. Nah, ini kalau kondisinya memang DF dibagi B-nya lebih besar sama dengan 4. Ini kita pakainya adalah sumuran dalam. Nah, sumuran dalam ini bisa dilihat teman-teman kalau pembangunan jembatan panjang misalkan di tengah laut gitu ya. Nah, itu selain dengan bor juga bisa dengan metode sumuran dalam ini. Gitu ya. Kemudian ada tipe tiang pancang. Nah, tiang pancang ini materialnya bisa dari kayu, dari beton, baik bertulang maupun pratekan, ataupun dari baja. Nah, baja bisa profil H ataupun bisa yang bentuknya pipa. Gitu ya. Kemudian ada tipe lain yaitu tiang bor. Nah, tiang bor tentu saja adalah dengan beton bertulang. Oke, ini beberapa tipe pondasi yang umum dipakai pada konstruksi jembatan. Mungkin di luar ini masih ada tipe-tipe lain, tapi secara umum adalah seperti ini. Oke, saya lanjutkan. Nah, pemilihan tipe pondasi ini juga bisa dikaitkan referensi yang dikeluarkan oleh Bina Marga tahun 2010. Sudah diberikan panduan ke kita ketika nanti memilih pondasi kira-kira supaya tepat. Jadi ini di sini ada beberapa jenis pondasi. Yang pertama ada pondasi langsung. Nah, ini kira-kira kedalaman maksimumnya sekitar 5 meter direferensikan atau disarankan. Kemudian kedalaman optimumnya, jadi ini maksimum ya, dipaksakan sampai 5 meter masih bisa. Tapi optimumnya adalah di kedalaman 0,3 sampai 3 meter. Seperti itu. Bebannya, nah ini nanti juga memang tergantung ya dari material dan juga kondisi tanahnya. Ini bisa sampai 20.000 kilonewton atau 2.000 ton. Ini nanti tetap tergantung pada kondisi tanah dan material pondasi kita. Sumuran, nah biasanya diameternya ada yang 3 meter, ada 4 meter, tapi ini disarankan 3 meter. Kedalamannya bisa sampai maksimum 15 meter, tapi disarankan optimum di 7 sampai 9 meter. Nah, kemudian tiang pancang, tadi saya sampaikan ada yang dari profil baja H, tiang pipa, ada yang beton bertulang, dan kemudian beton pratekan.
Nah, ini bisa dari kedalaman 0 sampai ada yang 60 gitu ya, yang pratekan ini. Tapi dia optimal di kedalaman sekitar sampai ke 30 sampai 40 meter, seperti itu. Nah, untuk borpel ini bisa diameternya minimal 80 gitu ya. Yang disarankan ya kalau di jembatan adalah diameter minimal 80, bisa sampai 1,2 bahkan yang sekarang bisa juga sampai 2 meter tergantung si alat pengebornya. Kedalamannya bisa lebih dari 60, ini kedalaman mungkin pada waktu disusun itu 60, sekarang bisa lebih dari 60, dan efektifnya atau optimumnya memang di sampai kedalaman sekitar 30-an. Mungkin bisa sampai lebih dari 60, tapi tergantung kebutuhan yang ada di lapangan, seperti apa kondisi tanahnya dan juga beban yang harus didukung. Seperti itu, saya lanjutkan. Nah, langkah-langkah perancangan dari pondasi ini akan saya sampaikan terkait teman-teman nanti akan juga merancang dari pondasi ini. Yang pertama adalah menentukan letak atau posisi pondasi yang berada di bawah rencana kepala jembatan atau pilar. Sebenarnya kalau kita sudah menentukan layout kepala jembatan ataupun pilarnya, tinggal kita tentukan letak atau posisi pondasi kita. Nah, artinya konfigurasinya mau seperti apa. Tentu saja sebelum itu nanti juga kita harus melakukan yang namanya pendidikan tanah supaya kita bisa menentukan dari tipe pondasi yang kira-kira sesuai dengan kondisi tanah di bawah kepala atau pilar jembatan itu. Sehingga dengan tipe pondasi diketahui, maka letak atau konfigurasi pondasi juga kita bisa lakukan perancangan. Kemudian berikutnya tahap keempat menentukan beban-beban yang bekerja dari kepala dan pilar jembatan sebagai aksi. Nah, jadi nanti kita akan mendesain reaksinya atau kekuatan daya dukung tanah dengan pondasi itu. Nah, beban-beban ini sebagai adalah aksinya, gitu ya. Kemudian dilakukan perhitungan mekanika alias perhitungan detail struktur gitu ya untuk mendapatkan gaya-gaya dalam dan gaya-gaya luar dari tanah nantinya sebagai reaksi dari pondasi kita. Selanjutnya bisa untuk menentukan dimensi pondasi berdasar daya dukung tanahnya, serta nanti pendetailan dari penampang pondasi tersebut. Kemudian yang terakhir adalah dilakukan kontrol terhadap ketahanan pondasi, terhadap nanti kemungkinan adanya gaya geser atau momen geser, ada gaya guling ataupun momen guling, dan juga penurunan. Nah, penurunan kemarin kita bahas di pondasi ada penurunan segera dan juga penurunan jangka panjang. Ini semuanya harus diperhatikan. Di kriteria desain juga disebutkan di sana penurunan tidak boleh lebih dari 1 in atau 2,54 cm. Nah, ini makanya di sini juga harus dihitung terkait dengan penurunan ini. Oke, saya lanjutkan. Nah, untuk data-data pada perancangan pondasi, ini kira-kira apa yang dibutuhkan, teman-teman ya. Yang pertama adalah profil melintang sungai. Nah, ini sangat penting. Profil melintang sungai ini nanti kita akan melakukan stratigrafi atau nanti kita lakukan pelapisan tanah di bawah profil melintang sungai itu kalau memang nanti ada abutment atau pilar yang ditempatkan di bawah, di tengah-tengah dari profil melintang sungainya. Tentu saja yang kedua adalah dibutuhkan data geoteknik tanah, yaitu berupa paling tidak ada parameter tanah hasil uji lab. Minimal ada gamma tanahnya, berat volume tanah ya, kemudian ada sudut gesek dalam tanahnya, ada kuat kohesi tanahnya, C, ada kadar air tanah, dan juga ada spesifik gravity dari si tanah. Biasanya sih minimal ada gamma, ada V, ada C. Itu cukup untuk mendesain dari pondasi kita. Kemudian ada juga klasifikasi tanah pada setiap kedalaman. Nah, ini juga diperlukan nantinya untuk menghitung atau memperkirakan posisi dari kedalaman pondasi kita. Kemudian untuk kekuatannya bisa dari hasil uji sondir, itu berarti ada Ki untuk tahanan ujung, Ki untuk tahanan selimut ataupun friction rasionya pada setiap kedalaman, dan juga hasil uji SPT. Nah, kekuatan dari masing-masing tanah pada kedalaman atau interval tertentu yang dilakukan pengujian, ini nanti bisa juga kita gunakan sebagai data geoteknik tanah pada perencanaan pondasi. Kemudian juga yang ketiga tidak kalah pentingnya adalah data hidrologi dan pengaruh lingkungan.
Nah, di sini ada data banjir, data elevasi muka tanah, dan juga ada misalkan di sana zat-zat kimia ataupun lingkungan, kondisi lingkungan yang bisa menyebabkan korosi pada pondasi. Ini perlu ya kita perhatikan terkait dengan keawetan dari pondasi. Apakah kita akan memilih pondasi pancang baja. Kalau memang dia kondisinya terletak pada laut, nah ini disarankan untuk dikurangi atau dihindarkan penggunaan pada material pipa baja. Karena nanti dibutuhkan treatment khusus ataupun maintenance yang lebih kalau kita menggunakan pipa baja di tengah laut. Nah, karena nanti potensi korosinya jauh lebih besar. Sehingga ini data-data hidrologi dan pengaruh lingkungan memang wajib juga kita peroleh untuk bisa merancang pondasi secara lebih tepat. Oke, saya lanjutkan. Nah, pendidikan tanah. Tadi saya sebutkan ada sondir. Nah, sondir ini nanti kita dapatkan tahanan lekat, yaitu QS-nya dan tahanan ujung atau QC-nya. Nah, ini sebelah kiri ini adalah data uji sondir. Teman-teman mungkin sudah praktikum dan sudah bisa membaca dan melihat dari data uji sondir ini dan juga merancang dari pondasi dengan data sondir. Kemudian boring. Nah, boring ini dikombinasikan biasanya nanti dengan SPT. Nah, kalau boring ini untuk kita bisa mendapatkan parameter indeks properties tanah, termasuk dia lapisan tanahnya, klasifikasi tanah, dan juga karakteristik tanah, gitu ya. Jadi nanti didapatkan kedalaman tanahnya berapa, jenis atau klasifikasi tanah apa, kemudian indeks properties tanah juga bisa kita dapatkan melalui boring, kemudian sampel diuji di lab. Kemudian SPT. SPT nanti kita dapatkan tingkat kepadatan tanah pada kedalaman tertentu. Nah, ini grafik kanan ini adalah data uji SPT. Nah, biasanya per kedalaman 2 meter atau 1 meter dilakukan uji SPT sehingga didapatkan kedalaman dari nilai SPT-nya dan juga harga SPT-nya berapa. Sehingga kita bisa tentukan kedalaman pondasi kita rencana di mana. Oke ya, seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Nah, yang perlu digambar oleh teman-teman nantinya kalau ke lapangan adalah seperti ini, stratigrafi dari tanah. Ini jarang dilakukan oleh teman-teman ya. Ini sangat penting untuk melihat kondisi perkiraan dari lapisan tanah kita secara menyeluruh sepanjang profil melintang sungai kita. Nah, misalkan di sini saya punya data boring 1, boring 2, boring 3, boring 4. Gitu ya. Nah, secara data mungkin di sini akan dibangun abutment, pilar, kemudian abutment gitu ya. Jadi 2 abutment, 2 pilar. Kadang kalau kita hanya memahami satu kondisi borpel, misalkan hanya satu kondisi borpel tidak kita gambarkan seperti ini, kita tidak bisa memperkirakan. Kita bisa salah interpretasi. Misalkan saya contohkan, di pendidikan tanah bor 1, ini kita lakukan uji, ternyata di sini adalah tanah lempung lunak. Seperti ini. Sehingga ini kita uji sampai kedalaman di atas 20 meter ini, sehingga didapatkan di sini lano kepasiran dan kerikil yang dia SPT-nya sudah cukup tinggi. Nah, ketika kita melihat hanya satu sisi ini, apalagi yang diuji memang hanya satu titik. Kemarin kan ada syarat-syarat minimal untuk lakukan uji boring atau uji SPT. Minimal satu abutment atau satu pilar, satu titik. Nah, kadang kalau kita tidak tahu atau karena ingin menghemat anggaran gitu ya, kita hanya melakukan satu titik uji misalkan. Ternyata di tempat lain kita lakukan pengujian hasilnya ada yang berbeda seperti ini. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan, parahnya kalau kita nguji di sini itu aman gitu ya. Kita di kedalaman 20 sekian meter, 30 meter baru ketemu tanah keras. Lebih kacaunya kalau kita lakukan pengeboran di sini. Seperti ini. Nah, ini dibor ternyata di sini nilai SPT cukup tinggi nih karena terkendala atau tertabrak atau kita menemukan pasir, lensa. Nah, teman-teman mungkin paham di sini yang dinamakan lensa. Nah, lensa ini memberikan misinterpretasi di kedalaman ini SPT-nya sudah cukup tinggi. Nah, mungkin kalau tidak kita teruskan, mungkin bisa kita berhentikan nih di kedalaman 8-9 meter cukup. Gitu ya.
karena tanah keras. Ternyata kalau kita teruskan di bawahnya tanah lunak kembali dan baru ditemukan tanah kerasnya di kedalaman 30 meter. Nah, oleh karena itu minimal jumlah pengeboran atau sampling itu harus dipenuhi yang pertama. Yang kedua juga kita menentukan jenis dan alat pengujiannya. Misalkan dengan sondir, ini tidak akan tembus nih. Kita bisa salah misinterpretasi, keputus di sini dari tipe tanahnya dianggapnya tanah keras karena ini ada lensa nih. Tapi kalau dengan boring ini bisa ditembus sehingga kita bisa dapatkan memang ini ternyata hanya lensa tipis. Nah, kalau kita tempatkan pondasi di sini bisa saja nanti ini terjadi penurunan karena di bawahnya adalah masih tanah lunak. Nah, tanah lunak dan kedalaman cukup dalam nih. Bisa berapa meter nih diperhatikan teman-teman. Ini hanya misalkan di sini 3 meter atau 4 meter. Ini cenderungnya nanti kalau ditempatkan pondasi karena kita menganggapnya di sini sudah kuat, turun nih. Nah, padahal rencananya adalah di kedalaman sampai misalkan di sini 25 meter atau 30 meter gitu ya. Nah, ini makanya perlunya stratigrafi ini untuk kita bisa menentukan jenis lapisan-lapisan tanah, kita hubungkan dari hasil penyelidikan tanah kita plotkan kira-kira hasilnya seperti ini. Kalau ragu-ragu, bisa kita lakukan pengujian tambahan di titik sini ataupun di sembarang titik di mana untuk memperkuat dari data stratigrafi tanah kita. Daripada nanti kita salah interpretasi, ternyata kedalaman yang dibutuhkan sekian, teman-teman lakukan di sekian, nah nanti tidak kuat pondasi kita. Ini sayang ya, kita investasi biaya pondasi ini mungkin hanya kecil untuk pendidikan tanah, ternyata tidak kita lakukan dan nanti malah akan berefek ke investasi dari jembatan ini secara keseluruhan. Oke, itu ya yang harus dipahami, ini harus dibuat oleh teman-teman dan ini kadang kelewatan di lapangan. Nanti teman-teman bisa mengingatkan ke perencana untuk dibuatkan semacam ini supaya kita pemahamannya jadi lebih luas kalau kita lihatnya seperti ini. Oke, saya lanjutkan. Untuk perhitungan pondasi nanti harus diperhatikan adalah aspek kekuatan pondasi. Selain tadi ada keamanan, ada ekonomis gitu ya. Nah, kalau kekuatan nanti disyaratkan atau dihubungkan adalah dengan dia kuat menahan beban-beban yang bekerja. Gitu ya. Tadi beban-beban sudah kita sampaikan, ada beban dari atas, dari lingkungan dan lain sebagainya. Nah, ini nanti menjadi beban aksi. Nah, aksi ini dari beban luar, kalau reaksi adalah beban dari perlawanan tanah yang akan kita lakukan tempatkan pondasi kita. Oke, dan itu harus kita lakukan perhitungan dari aspek kekuatan, juga dari aspek kestabilan. Nah, aspek kestabilan ini pondasi tidak boleh bergerak atau berpindah. Pondasi tidak boleh turun, penurunan ya, berarti settlement, terguling ataupun tergeser. Nah, ini akibat momen guling ataupun nanti momen geser. Ini mana yang harus diperhatikan persyaratan kestabilan ini. Juga pondasi harus memiliki daya dukung yang kuat dan kedudukan yang kokoh yang ditunjukkan nanti di sana ada dengan suatu angka keamanan atau safety factor. Nah, ini safety factor kemarin kita sudah pelajari juga di pondasi. Misalkan untuk daya dukung pondasi dangkal itu sekitar 1,5 sampai 3, kalau pondasi dalam bisa 3 sampai 5. Tergantung nanti pondasi dalam ini apakah friksi ataupun ujung. Kalau ujung bisa lebih kecil, kalau friksi nanti bisa sampai SF-nya harus 5. Kemudian untuk geser ini biasanya diperhatikan untuk pondasi dangkal. Kalau dalam biasanya dia sudah aman dari geser dan guling, gitu ya. Untuk pondasi dangkal ini sekitar 1,5 sampai 2, untuk guling juga angka amannya 1,5 sampai 2. Ini harus diperhatikan juga. Oke, saya lanjutkan. Nah, persyaratan pondasi langsung, ini mungkin pernah dibahas. Nah, persyaratan dari pondasi langsung, bahwasannya yang pertama kedalaman lapisan pendukung atau tanah keras itu dimaksimal 4 meter dari permukaan tanah. Tadi ya, terkait dengan kedalaman optimum, meskipun dia bisa sampai 5 meter, tapi disarankan tadi di sampai 3 sampai 4 meter. Kemudian, lapisan tanah pendukung juga harus bebas dari penggerusan. Jadi ini pondasi langsung atau pondasi setempat disarankan maksimal 4 meter. Dia harus aman terjadi penggerusan. Nah, ini misalkan rencana atau kedalaman gerusan
gitu ya, evaluasi dari scoring, misalkan di posisi ini, nah dia harus mundur. Nah, mundurnya seberapa jauh, yaitu minimal 2B, 2 kali lebar dari pondasi setempat kita, gitu ya. Dan kemudian dasar pondasi dimasukkan ke dalam lapisan tanah pendukung. Nah, ini juga harus dimasukkan ke dalam lapisan tanah keras. Jadi ini supaya nantinya tidak terjadi efek geser dan guling tadi. Nah, ini juga harus diperhatikan nih, minimal 1,5 sampai 2 meter dia harus dimasukkan ke dalam tanah keras sebagai tanah pendukungnya. Ya. Nah, ini harus diperhatikan kalau kita nanti memilih pondasi langsung. Ini harus seperti ini. Juga kalau nanti ternyata di sana ditemukannya lapisan batu, gitu ya, bukan tanah keras. Nah, lapisan batu ini juga cocok kita lakukan di atasnya pondasi langsung. Tapi persyaratannya kita harus memberikan angkur. Ini hubungannya nanti dengan kestabilan ketika terjadi gempa dan pergeseran tadi. Kalau diangkur seperti ini harapannya antara pilar kita atau abutment dan batuan ini menjadi satu kesatuan dan bekerja bersama. Dan ini juga harus diperhatikan lapisan batu ini harus cukup besar dan mampu menahan beban dari pondasi ini. Jangan sampai lapisan batunya ini ternyata kecil dan tidak kuat. Nah, ini juga harus diperhatikan. Selain aspek-aspek tadi, ini juga harus diperhatikan jaraknya juga cukup jauh dari rencana dia tergerus dan lain sebagainya. Ini tetap harus diperhatikan. Oke, saya lanjutkan. Nah, untuk menghitung daya dukung dari pondasi langsung, ini teman-teman sudah dapatkan ilmu ini, yaitu nanti misalkan ada suatu pondasi langsung yang harus diperhatikan gaya-gayanya kira-kira apa saja. Nah, di sini ada beban merata. Nah, beban merata adalah beban yang bekerja di luar pondasi, baik dia di permukaan tanah, misalkan di sini diberikan pembebanan, entah itu di sini jadi jalan raya ataupun memang di sini nantinya ada beban tambahan. Ini harus diperhatikan. Kemudian ada beban tanah di atas telapak kita. Nah, ini juga harus diperhatikan. Ini menjadi beban luar kita juga. Dan bentuknya beban merata. Dan juga beban dari berat si telapak kita. Ini menjadi beban-beban tambahan yang kita perhatikan untuk menghitung daya dukung pondasi kita. Kemudian ada beban sentris. Sentris ini dari bangunan atas. Gitu ya. Ini yang terkait dengan beban vertikalnya. Nah, ini nantinya juga harus kita perhatikan untuk menghitungnya. Kalau beban sentris ini berarti nantinya untuk bisa kita dapatkannya bisa dibagi luasan sehingga dia menjadi beban merata. Nah, ini harus diperhatikan nih teman-teman. Dan nanti yang harus diperhatikan adalah tegangan yang terjadi, maksudnya adalah tegangan yang diakibatkan oleh beban luar itu harus lebih kecil atau sama dengan dari tegangan yang dimiliki oleh si tanah. Tegangan allowable-nya, tegangan izinnya. Jadi beban-beban tadi harus lebih kecil dari daya dukung ultimate tanah dibagi suatu angka keamanan atau safety factor. Nah, ini yang dinamakan adalah daya dukung izin dari tanah atau TOW allowable-nya. Gitu ya. Ingat ya, daya dukung dari izin tanah ini adalah daya dukung ultimate tanah dibagi dengan angka amannya. Oke, dan ini kadang kalau ditanyakan netonya harus dikurangi dengan tekanan overburden-nya atau tekanan gaya-gaya tanah yang bekerja di atasnya. Itu harus diperhatikan nih teman-teman. Nah, bisa dihitung dengan daya dukung Terzaghi. Nah, rumus ini silahkan teman-teman sudah familiar gitu ya. Nanti bisa digunakan untuk daya dukung pondasi langsung. Nah, kalau untuk pondasi sumuran, ini juga pernah saya sampaikan, nanti teman-teman bisa digunakan. Kalau untuk tanah homogen kohesif, bisa digunakan rumus ini. Ini sebenarnya rumus Terzaghi tadi, hanya disesuaikan, hanya faktor-faktor atau parameter dari CNC dan gamma Z-nya yang diperhatikan. Nah, ini teman-teman bisa digunakan. Yang ini tanah campuran untuk pondasi sumuran, ini bisa teman-teman gunakan juga rumusan ini untuk menghitung dari daya dukung pondasinya. Oke. Ini juga untuk tanah berlapis bisa digunakan rumusan ini. Nah, untuk tiang pancang, ini jenisnya tadi saya sebutkan ya, bisa dari beton,
ada dari pipa baja, ada dari kayu, mungkin di beberapa daerah masih menggunakan kayu, ada pipa profil H, ada yang precast, beton precast, dan kemudian bisa juga komposit. Antara pipa ini ditambahkan beton bertulang menjadi komposit seperti ini. Nah, cara atau tahapan perancangannya untuk pondasi pancang, yang pertama adalah tadi ya, gambarkan profil tanah atau stratigrafi tanah berdasar hasil pendidikan tanah supaya kita mendapatkan gambaran utuh seperti apa kondisi bagian bawah permukaan tanah. Kemudian tahap kedua, tentukan kedalaman pondasi berdasarkan pada lapisan tanah dan arah bebannya. Artinya di sini kedalaman disesuaikan nanti dengan kekuatan dan daya dukung tanah pada lapisan yang keras. Bisa dari data sondir ataupun data SPT. Kemudian tahap 3, tentukan jenis dan dimensi tiang pancangnya. Kita mau pakai jenis yang apa, tadi banyak, dimensinya yang berapa. Tahap 4, lakukan perhitungan daya dukung dari pondasi tiangnya. Nah, setelah dapat daya dukung tunggal tiangnya, maka kita lakukan tahap kelima, yaitu konfigurasi tiang atau kelompok tiangnya. Jadi tadi daya dukung tiang tunggal dapat, dikonfigurasikan menjadi kelompok tiang. Nanti di sana kita hitung yang namanya efisiensi tiang. Gitu ya. Tahap terakhir adalah tinjau pengaruh konstruksi terhadap bangunan yang ada di sekitar. Nah, ini nantinya terkait bangunan kita ini terhadap kondisi di sekitarnya apakah nanti menyebabkan penurunan. Jangan sampai kita mancang, kita bebani pondasi kita, dia menyebabkan penurunan terhadap bangunan di sebelahnya. Nah, itu tidak boleh. Gitu ya. Nah, makanya di sana harus ditinjau terhadap penurunan segera maupun jangka panjang yang terjadi di pondasi kita. Oke, itu tahapan perancangan pondasi pancang. Nah, untuk perhitungannya daya dukung, ini juga saya sampaikan di kuliah teknik pondasi. Di sana ada komponen daya dukung ujung atau end bearing, kemudian dari daya dukung friction atau gesekan, atau kalau memungkinkan atau biasanya kalau memang ada kedua elemen komponen ini bisa dikombinasikan, yaitu kombinasi end bearing dan friction. Nah, daya dukungnya izin sama, yaitu daya dukung ultimate dari tanah dibagi faktor keamanan. Nah, ini nanti dipisah memang untuk daya dukung ujung, nilai SF-nya jauh lebih kecil dibandingkan kalau daya dukung dari friction. Ini biasanya SF-nya jauh lebih besar. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini bisa digunakan rumusan ini, misalkan kalau kita menghitung daya dukung pondasi tiang dengan data sondir, nah nanti bisa digunakan rumusan ini. Silahkan teman-teman nanti terkait bebannya, apakah beban sementara, tetap dinamis, bisa digunakan rumusan ini dengan faktor keamanan atau SF-nya yang juga divariasikan. Nah, saya lanjutkan. Untuk nanti SPT bisa digunakan rumusan yang ada ini, nanti dikategorikan apakah dia tiang perpindahan besar atau tiang perpindahan kecil. Dan untuk menghitung daya dukung izinnya juga nanti dibagi dengan faktor angka keamanan. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin teman-teman bisa buka kembali materi terkait dengan teknik fondasi yang pernah teman-teman dapatkan di pertemuan yang lalu. Oke. Nah, selanjutnya nanti dihitung efisiensi kelompok tiang. Tadi yang kita hitung adalah daya dukung tiang tunggal, nanti ketika dikonfigurasikan dengan kelompok tiang ini terjadi overlapping dan lain sebagainya, ini perlu dihitung efisiensinya. Nanti terjadi penurunan atau tidak dari konfigurasi ini terhadap daya dukung total. Nah, ini teman-teman bisa nanti hitung dengan efisiensi kelompok tiang. Nah, ini teman-teman nanti silakan dipelajari kembali, sehingga nanti daya dukung dari kelompok tiang ini bisa dihitung, yaitu dengan cara dikalikan efisiensi grupnya, kalikan jumlah tiangnya, dan juga daya dukung dari tiang tunggalnya. Nah, seperti ini. Oke, cukup sampai di sini materi saya terkait dengan penjelasan bangunan bawah, dengan penjelasan perencanaan pada bangunan bawah, baik itu di abutment, pilar jembatan, maupun pondasi jembatan. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Silahkan ada pertanyaan sampai di